Ijtihad itu artinya mengerahkan pemikiran secara sungguh-sungguh dalam upaya untuk memajukan peradaban umat Islam, dan proses ijtihad itu bagi kalangan berpendidikan barat ini atau pro barat itu dengan cara berguru kepada peradaban barat itu sendiri. Nah, golongan ini seiring atau senada dengan alam pikiran golongan nasionalis Turki nanti pada gilirannya dipakai oleh kelompok atau bergabung dengan kelompok nasionalis sekuler ya. Nah, sementara kalau dari golongan Islam sendiri, artinya yang mendasarkan pada paradigma keislaman itu jelas ya, cara berpikirnya mereka tidak mendukung atau menentang Barat, termasuk juga kepada kelompok Muslim di Turki yang berpandangan seperti Barat itu. Tetapi dalam pandangan golongan Islam pun ada satu upaya moderasinya ya. Jadi mereka setuju mengikuti Barat, tapi sebatas ilmu pengetahuan serta teknologinya. Sedangkan adat istiadat Barat itu tidak perlu ditiru oleh mereka. Nah, jadi ada dua kecenderungan ya dalam ini mengenai pola pengembangan pembaruan keagamaan khususnya. Ini siapa sih kok masih baru masuk gimana sih? Mengganggu juga akhirnya. Masuk dari awal ya. Halo yang baru masuk tuh. Nah, setelah itu saudara sekalian di Turki terjadi gerakan-gerakan pembaruan ya. Gerakan-gerakan pembaruan itu dilakukan oleh beberapa kelompok ya. Ini bukan organisasi tapi sifatnya gerakan kelompok pembaru dan mengatasnamakan misalnya Tanzimat, itu dilihat dari orientasi pembaruannya ya. Nah, gerakan Tanzimat itu sendiri yang mengatur, menyusun dan memperbaiki. Mereka berusaha untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan sosial politik Turki ya. Mosi yang terutama mereka kembangkan adalah atau pandangan pembaruannya bahwa kemajuan umat Islam itu akan terjadi karena ilmu pengetahuan, toleransi agama, pendidikan universal ya bagi pria dan wanita sebagaimana kemajuan peradaban Barat. Nah, itu yang menjadi dasar pemikiran mereka. Ada beberapa tokohnya nih, ada Sadiq Rifat Pasha, dan nanti hubungan dan politik terutama mereka menyerukan pentingnya sebuah perundang-undangan atau peraturan untuk kehidupan sosial politik. Jadi bukan hanya didasarkan pada kebijakan atau keputusan sultan gitu. Jadi ada undang-undang. Nah, ada undang-undang dalam suatu pemerintahan itu kan mengindikasikan pola pemerintahan modern ya, modern. Ya. Nah, kemudian ada gerakan Utsmani Muda. Nah, ini kelanjutan dari gerakan Tanzimat, di mana mereka bercita-cita melakukan perubahan pemerintahan absolut menjadi demokratis. Lalu yang terakhir, dan ini yang banyak berperan di dalam proses modernisasi di Turki, yaitu gerakan Turki Muda. Nah, gerakan ini muncul sebagai gerakan oposisi terhadap pemerintahan Sultan Abdul Hamid ya, pasca Sultan Mahmud II tadi, baik di kalangan perguruan tinggi, kalangan intelijensia maupun kalangan militer. Mereka kalangan Turki Muda ini bermunculan ya. Nah, dengan tokoh-tokoh utamanya ada Ahmed Reza, Mehmed Murad, dan juga Pangeran Sabahuddin sendiri ya. Tokoh yang berasal dari lingkungan kesultanan. Bagi kelompok ini, secara umum bahwa kemunduran kerajaan Utsmani itu disebabkan sultan memerintah secara absolut. Artinya, kalau Turki ingin mengembangkan atau menuju kepada kemajuannya, maka harus mengubah sistem pemerintahan yang absolut itu kan, logikanya. Sehingga mereka lalu menyerukan pemerintahan yang bersifat konstitusional.
berdasarkan pada undang-undang, lalu menghidupkan suasana demokrasi dan adanya sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Nah, ini sudah muncul di Turki sejak tahun 19 ya, desentralisasi atau otonomi daerah-daerah itu. Kalau di Indonesia kan baru muncul belakangan ini ya, mungkin Anda belum pada lahir, yaitu di akhir abad ke-20 ada istilah desentralisasi, otonomi daerah, bahkan lebih gencarnya lagi ya di masa reformasi. Nah, selain itu kalangan Turki muda, nah ini betul-betul meniru Barat ya, karena di Barat sudah berkembang lama, yakni seruan untuk kehidupan nasionalisme ya, prinsip-prinsip kebangsaan dan sekularisme di Turki. Nah, nasionalisme dan sekularisme di Turki. Itu yang digembar-gemborkan istilahnya oleh Turki muda, kelompok Turki muda. Memang di kelompok Turki muda ini banyak tokoh ya, banyak tokoh. Dan mereka menjadi para penggerak untuk pemodernan Turki, termasuk juga nanti dari Turki muda inilah tokoh yang terkenal sebagai diktator dan sekuler itu, Mustafa Kemal Atatürk, itu pada mulanya dari gerakan Turki muda. Ada tokoh intelektualnya misalnya seperti ini, Ziya Gökalp ya. Ziya Gökalp itu seorang tokoh, ada disebutkan juga gurunya dari Mustafa Kemal Atatürk ya. Itu dalam proses pembaruan Turki dia memunculkan ide baru yang disebut nasionalisme Turki. Nah, ketika itu ia adalah seorang Turki muda dan guru besar ilmu sosial di Universitas Istanbul. Dalam pandangannya bahwa nasionalisme itu didasarkan bukan atas bangsa atau ras ya, melainkan atas kebudayaan. Jadi kebudayaan Turki itu pada masanya sudah melampaui geografi Turki sekarang memang. Nah, Ziya Gökalp mula-mula mengatakan ya, masyarakat mana saja sebenarnya yang mengikuti kebudayaan Turki, maka masyarakat tersebut bisa diklaim sebagai masyarakat bangsa Turki. Nah, mengapa demikian? Ziya Gökalp punya argumentasi bahwa kebudayaan itu bersifat unik, bersifat nasional ya, sederhana, subjektif, timbul dengan sendirinya, maka berbeda dengan peradaban yang bersifat umum, internasional, objektif, dan diciptakan. Sehingga bagi Ziya Gökalp, nasionalisme Turki itu jelas terbatas pada Turki Kerajaan Utsmani dan daerah geografinya terbatas pada daerah Republik Turki sekarang. Nah, itu kebudayaan lebih bersifat sempit ya, dan peradaban lebih bersifat umum. Maka yang dimaksud kebudayaan Turki seperti terbatas pada Turki sekarang. Nah, pemikiran Ziya Gökalp seperti itu nanti mempengaruhi betul terhadap gagasan-gagasan nasionalisme oleh tokoh sesudahnya ya, terutama ini Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk karena pernah dengannya paling dari sejarah-sejarah ketika di SMA atau sebelumnya ya, kan inilah disebut Atatürk itu karena dia pelopor berdirinya Turki modern yang ada sekarang ini. Nah, Mustafa Kemal Atatürk hidup di 1881-1938. Ia menggabungkan antara Westernisme, sekularisme, dan nasionalisme, dan gagasan utamanya tentang sekularisasi. Antara lain menurut Atatürk bahwa pemerintahan atau negara itu harus dipisahkan dari agama, dan yang berdaulat di Turki bukan lagi sultan, melainkan rakyat. Tapi harus bersifat demokratis. Nah, gagasan tersebut memperoleh dukungan Majelis Nasional Agung, sehingga pada bulan Oktober 1923 itu menetapkan Turki sebagai negara republik. Dan pada 1937 Turki secara resmi menjadi negara sekuler, bukan negara agama, bukan negara Islam, tapi sebuah negara modern yang bersifat sekuler. Baik, apa indikator sekularismenya yang bisa kita lihat di dalam
peradaban Turki itu seperti ini indikatornya. Ada penghapusan kesultanan dan penghapusan khilafat, penghapusan kepala urusan keagamaan dalam negara itu, lalu penghapusan sistem pendidikan Islam tradisional dalam negara. Jadi mengikuti jejak pendahulunya ya, Sultan Mahmud II memang sudah mengarah ke sana ya. Tapi ini secara politik kalau oleh Mustafa Kemal Atatürk, dia dipercaya menjadi presidennya yang pertama untuk Turki, tapi dia bersifat diktator ya. Jadi kebijakannya itulah yang menjadi yang dijadikan landasan ya ke arah sekularisasi Turki. Bahkan sampai ada penghapusan kalimat yang menjadi dasar kenegaraan itu. Begini, agama resmi dalam negara Turki adalah Islam, itu diganti dengan Republik Turki adalah negara sekuler. Nah, itu tercantum dalam konstitusi. Agama resmi dalam negara Turki adalah Islam, dan digantinya dengan Republik Turki adalah negara sekuler. Nah, demikian juga Mahkamah Syariah dihapuskan pada 1924 dan sejak 1926 digantikan oleh sistem hukum yang berlaku di Swiss ya, Switzerland, juga di Italia. Itu kan terkenal Swiss sama Italia itu sebagai negara yang sangat kuat dalam bidang hukum. Mana Paris baru masuk. Nah, pelaksanaan sekularisme oleh Atatürk dalam banyak hal ya, menutup bangunan tradisional dari pihak ulama, bangunan keagamaan tradisional itu yang dibangun oleh para ulama itu ditutupnya ya, termasuk pusat-pusat pengembangan sufi, tasawuf. Jadi proses turkinisasi itu dilakukan dalam terutama bahasa ya, memberlakukan bahasa Arab tidak diberlakukan lagi dalam kehidupan negara, tapi diganti dengan bahasa Turki. Ibu kota yang semula di Istanbul ya, hasil rintisan para tokoh Turki Utsmani dipindahkan ke Ankara. Dan itu sekaligus memutuskan sejarah Imperium Utsmaniyah pada masa lampau. Simbol pemutusan sistem kesultanan. Hanya bahasa Turki yang dipergunakan di perguruan-perguruan tinggi atau sistem persuratan ya, serta publikasi cetak lainnya hanya menggunakan bahasa Turki. Dan pelarangan penggunaan identitas keagamaan seperti busana tarbus ya, khas Turki itu, dan itu punya basis keislaman karena tertutup kan, seperti jubah itu, sorban itu dilarang untuk dipakai. Gantinya apa ya? Gantinya dengan pakaian seperti masyarakat Barat, pakai jas, berdasi, ya seperti itu. Celana panjang seperti layaknya masyarakat modern sekarang. Dulu orang Turki itu pakai tarbus itu, yang seperti jubahnya orang Arab kan, cuma tidak selalu putih kan. Nah, saudara sekalian, masa Kemal seperti gambaran itu. Tapi untuk selanjutnya terjadi juga perubahan ya, penentangan terhadap Kemal Atatürk terutama berlangsung setelah Atatürk tidak berkuasa lagi, setidaknya setelah meninggalnya di 1939. Nah, di sini Turki pada masa setelah Kemalis, setidaknya sejak 1946 itu menunjukkan kehidupan demokrasi yang lebih semarak ya, dan tidak didasarkan pada kepemimpinan yang bersifat otoriter seperti Mustafa Kemal ya. Tumbuh kembali kekuatan-kekuatan sosial berbasis keagamaan ya. Lalu kekuatan Islam dalam mayoritas Muslim di Turki mendorong kaum politisi bersikap terbuka terhadap pelaksanaan keagamaan.
apalagi pasca Perang Dunia II, ya, Partai Demokrat ketika itu berkuasa di Turki. Jadi ada dalam kekuatan partai di luar partai pendukungnya Mustafa Kemal. Nah, bahkan kalau biasanya ya pada masa Mustafa Kemal itu tidak ada itu, tidak ada apa namanya, tidak ada sistem kepartaian. Ini siapa sih kok udah hampir 50 menit baru gabung, gimana sih? Tolong ya, mengganggu juga kayak gitu tuh. Gabungnya belakangan ya. Gabung di depan. Saya beri waktu 10 menit kan tadi, toleransi untuk gabung semua dulu. Untuk kuliah berikutnya Anda saya izinkan itu, kalau terlambat terlalu jauh ya. Sama dengan tidak kuliah nanti. Oke. Nah, maaf, biasanya kendala sinyal, jadi keluar masuk. Keluar masuk. Oh ya, kecuali kalau itu. Tapi kalau sengaja baru masuk ya malah mengganggu. Mungkin sinyal ya. Ya bolehlah kalau karena sinyal. Kita lanjutkan. Nah, pasca Kemal juga dapat kita lihat mulai semaraknya gerakan-gerakan Islam ya, gerakan-gerakan Islam lagi. Maka kalau di perkembangan terakhir sekarang ya, Erdogan itu mulai menghidupkan kembali keagamaan, dan seakan Erdogan dalam kepemimpinan terkini itu membalikan membalikan kebijakan politik Mustafa Kemal gitu kan. Contohnya apa namanya? Museum Hagia Sophia ya, yang dulu Masjid Hagia Sophia masa Atatürk diubah menjadi museum, sekarang dibalikan lagi ya menjadi masjid oleh Erdogan. Nah, kemudian kehidupan keagamaan yang lebih bersifat spiritualistik, kepemimpinan moral terjadi. Nah, ini didukung dengan munculnya gerakan-gerakan Islam memang. Ada aliansi Partai Demokrat dan kelompok agama ya. Lalu dibentuk juga Nation Verti yang bertujuan membela peranan Islam dalam negara. Ada kaum Syiah ya, membentuk, jadi ada kelompok Syiah sendiri meskipun mayoritas di Turki Sunni, tapi Syiah ditolerir dan membentuk kekuatan politik sendiri. Nah, kemudian partai politik pihak Sunni sendiri punya kekuatan partai ya. Jadi berbasis agama hidup lagi setelah Mustafa Kemal. Lalu kalangan Muslim moderat membentuk Nation Salpasin dan seterusnya. Ada cerita kemarin dari siapa namanya? Saya dapat postingan di salah satu WA group itu, apa namanya? Isi dari Canun tentang otoriternya Mustafa Kemal. Itu setelah meninggalnya, karena meninggal dunia itu, orang tidak peduli kepada itu, dan mau dikuburkan itu tanahnya itu selalu tertutup, jadi tanah tidak mau terima, dan selama bertahun-tahun setelah dikuburkan dengan berbagai lapisan agar tidak terbuka lagi itu, di lingkungan sekitar makamnya Mustafa Kemal Atatürk itu selalu bau bangkai gitu. Nah, lalu keadaan itu ditafsirkan karena ada yang memaknai bahwa jenazah Mustafa Kemal Atatürk sampai seperti itu, tanah tidak mau terima, lalu malah setelah terkubur pun selalu ada bau busuk di situ. Itu karena dosanya yang meminggirkan Islam, memikirkan Islam dari kehidupan sosial politik Turki, memikirkan agama. Ya dengan kebijakan sekularisasinya itu. Baik, saudara sekalian, nah ini referensi bisa Anda baca ya. Banyak buku yang bisa Anda baca. Coba ini sebagai satu upaya inovatif ya. Kalau kemarin saya lihat ya masih hanya
mengenalkan Wikipedia, dan tulisan-tulisan di blog dan sebagainya. Sekarang mulai setelah UTS ini diperbaikilah tugas-tugas itu dengan referensi yang bagus ya, sumber-sumber yang bagus, buku-buku Anda baca, gitu ya, jadikan referensi. Baik, saudara sekalian, itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Kalau pemetaannya tugas yang kemarin coba kita lihat dulu. Nanti Tazkwina, Haidar, dan Risayanti merasa, seperti saya katakan, merasa belum masuk apa yang seharusnya dibahas dalam pokok bahasan ini, ya lalu mau diubah ya silakan, nggak apa-apa. Ada waktu kan seminggu ke depan kan. Oh ya, udah sesuai dengan yang kalau pokok bahasanya udah sesuai nih. Pengaruh Barat terhadap Turki Utsmani, misalnya gerakan-gerakan modern di Turki tadi sudah ditunjukkan contoh-contohnya, kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk juga secara garis besar dibahas, dan Republik Turki modern. Ya, mungkin karena ini ada 4 sub pokok bahasan, sementara yang membahasnya 3 orang ya, berarti salah satunya mungkin nomor 4 itu sudah include di dalam pembahasan kepemimpinan Mustafa Kemal. Begitu aja ya. Siapa namanya? Tazkwina, lalu Haidar. Coba saya share dulu ya. Ini kan ada 3 sub pokok bahasanya nih. Nah, seperti ini tadi. Kan ini ada 4 ya. Nah, yang ini yang nomor 4 mungkin masuk dalam atau include dalam pembahasan di atasnya ya, dengan Turki. Kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk dan Republik Turki modern ya, itu. Nah, kemudian yang ini tadi kan disebut tentang upaya Sultan Mahmud II, termasuk dalam pengaruh Barat terhadap Turki Utsmani. Ya, diserap oleh Sultan Mahmud II masuk di pembahasan ini. Atau mungkin lebih ini ya, pengaruh Barat dan proses modernisasi Turki gitu ya. Lebih tepatnya lagi bukan pengaruh ini, peradaban Barat. Kalau pengaruh kan prosesnya. Tapi apa yang berpengaruh itu yang harus dibahas. Peradaban Barat dan modernisasi Turki Utsmani. Nah, ini Anda lihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh tadi Sultan Mahmud II, ya, pertama Sultan Mahmud II di bidang pendidikan, di bidang militer dan sebagainya. Nah, kalau gerakan-gerakan modernnya seperti tadi ada Tanzimat, Turki Muda, Utsmani Muda, gitu ya. Dan kemudian Mustafa Kemal Atatürk ketika Turki sudah menjadi sebuah negara modern sejak awal abad ke-20 dan hanya dalam masa kepemimpinan Turki Mustafa Kemal Atatürk ya. Saya kira itu ya saudara sekalian ya. Ini minta maaf saya mau layat ya, kawan dosen juga istrinya tadi pagi meninggal, tapi karena saya turut-turut ngejar terus baru mau sempat layat sore ini ya, gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada Selasa mendatang ya. Dan dengan kuliah selain menambahkan materi selanjutnya dimulai nanti dengan pendiskusian lanjut terhadap materi yang diberikan hari ini. Demikian, ini hadir semuanya. 41 berarti hadir semuanya ya. Iya, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.